semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Udah lama ya aku tidak buat video karena sebelumnya sibuk dan sebenarnya masih ada deadline juga. Tetapi saat ini bisalah ya untuk dibagi waktunya dengan membuat video di YouTube ya. Membuat video fun reading ya untuk kalian yang menonton YouTube aku, oke? Baik, kali ini aku akan membahas tentang rezeki ya. Jadi kira-kira rezeki apa nih ya? Atau em, rezeki yang mungkin akan datang pada hidup kalian di waktu yang relatif dekat ya. Jadi kita akan lihat gambaran rezeki untuk kalian dalam waktu yang relatif dekat, oke? Nah, di sini ada 3 pilihan, kalian pilih berdasarkan intuisi. Kalau kalian butuh pembeda, nanti aku akan buka kartunya dan pilih setelah dibuka kartunya juga boleh, oke? Baik, di sini ada grup 1 ya, kemudian grup 3, grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, oke? Baik, sebelum aku buka kalian bisa fokus dulu ya, sambil aku mau menyampaikan bahwa jika kalian ingin personal reading, kalian bisa cek di description box atau di deskripsi YouTube channel ini, oke? Di situ ada informasinya. Selama ada informasinya di situ, artinya personal reading masih dibuka ya. Dan jika personal reading masih dibuka, kalian mau belajar untuk membaca kartu, bisa juga. Tetapi untuk yang membaca kartu ya, mungkin bisa tanya-tanya dulu atau konsultasi kapan waktunya. Kemungkinan waktunya tidak bisa di bulan-bulan ini sampai April ya. Tetapi kalau personal reading bisa, oke? Ya, jadi kalian bisa cek saja description box atau di deskripsi YouTube channel ini untuk personal reading atau mau belajar membaca kartu ya. Oke, dan ini adalah general reading, sehingga ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semuanya. Jadi kalau kalian tidak relate dengan apa yang aku bacakan, artinya ini bukan pembacaan untuk kalian. Energinya bukan untuk kalian, situasinya juga bukan untuk situasi kalian gitu ya. Ya kalian bisa skip aja gitu. Jadi tidak usah dipaksakan semua itu harus cocok. Karena ini hanyalah general reading yang dilepas untuk banyak orang. Yang energinya sinkron ya mungkin resonate gitu ya. Tapi kalau memang tidak resonate ya udah gitu ya. Oke, aku akan buka kartunya dan kalian bisa pilih setelah kartunya dibuka juga, oke? Oke, ini adalah kartunya setelah dibuka ya. Grup 1, grup 2, grup 3 pilih berdasarkan intuisi. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Kalian bisa langsung loncat menuju grup pilihan kalian, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaannya. Halo, grup 1 ini adalah grup pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang tampak di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Libra, kemudian ada Gemini, ada Virgo. Coba aku cek lagi ya, kira-kira ada apa. Aku pikir cukup ya itu yang aku lihat di sini. Ya itu aja sih yang aku lihat ya untuk grup 1 ya. Tapi nggak usah fokus sama zodiaknya, oke? Baik, grup 1 kalau aku lihat di sini rezeki yang mungkin akan datang pada kalian di waktu yang relatif dekat ya. Relatif dekat ini bisa bisa saja dalam waktu 1 tahun juga sih. Aku melihatnya ini kalian dapat tawaran ya. Maksudnya apakah tawaran kerjasama atau tawaran posisi, bisa aja sih. Dari seseorang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa saja ini berkaitan dengan cinta. Jadi rezeki dalam waktu relatif dekat adalah seseorang yang mencintai kalian, yang ya ingin serius sama kalian, ingin menjalin hubungan sama kalian. Bisa juga rezekinya itu gitu. Yang aku lihat di sini seperti itu. Jadi ada opportunity, ada sesuatu yang baru, ada apa ya, lembaran baru sih ya, ada angin segar gitu ya dalam hidup kalian ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan di sini aku melihat kalian juga on fire untuk mengambil kesempatan itu. Kalian percaya diri dengan kemampuan kalian. Kalian percaya diri bahwa
kesempatan itu bisa membawa kalian pada kehidupan yang lebih baik, ya bisa mengantarkan kalian pada situasi yang membaik lah ya, meningkat gitu ya, kehidupan yang asik yang kalian inginkan, atau ya kalian percaya saja pada, maksudnya yang aku baca di sini mungkin kalian cukup percaya terhadap penawaran itu gitu. Ya itu sih, bisa penawaran pekerjaan, partnership ya, atau kerjasama, atau penawaran cinta, itu yang kulihat ya. Kemudian yang aku lihat di sini, ya memang situasi bisa berubah secara tiba-tiba tanpa kalian duga gitu. Jadi kalian nggak berekspektasi, nggak menyangka gitu loh, keadaannya akan berbelok ke sini, tetapi itu bagus gitu. Kalian mensyukuri itu gitu ya. Itu yang kulihat di sini, dan mungkin saja hal ini bisa membawa kalian pada kestabilan finansial. Itu yang kulihat di sini ya. Apapun itu, baik yang opsi pertama atau opsi kedua, ini ada potensi membawa kalian pada kemakmuran gitu ya. Oke. Itu yang bisa aku lihat di sini. Bagi yang maksudnya yang bagus-bagus ya aminkan saja, semoga terrealisasikan gitu ya. Aku cukupkan sekian, semoga yang terbaik untuk kalian. Oke, bye grup 1. Grup 2 ini adalah grup pilihan kalian, kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, ada Aries, ada Capricorn. Coba aku cek lagi. Aku pikir cukup ya, itu yang kulihat di sini. Leo tadi udah aku sebutkan. Oh, ada Sagittarius ya. Oke, Libra. Libra juga ada di sini. Baik, grup 2. Kira-kira rezeki apa sih yang mungkin akan datang pada kalian dalam waktu yang relatif dekat? Waktu relatif dekat ini nggak bisa makan ya. Maksudnya bisa saja dalam waktu 1 tahun, itu kan masih relatif dekat lah ya. Seperti itu, oke? Baik, kalau aku lihat di sini kalian sedang menginginkan sesuatu ya. Entah sesuatu atau seseorang atau sebuah hubungan, nggak ngerti ya. Karena ini juga general reading, tapi ada keinginan yang besar di sini. Memang kelihatannya sudah ada obsesi juga gitu. Jadi kayak, aduh gue cuman mau itu, kalau gue mau itu, kalau gue bisa dapat itu udah cukup gitu loh. Ada rasa seperti itu di sini. Jadi karena itu energi atau perasaan yang aku lihat di sini ya. Jadi ya ini mungkin menggambarkan bahwa kalian itu sangat menginginkan hal tersebut gitu loh. Jadi ada rasa kalau orang luar melihatnya itu udah lebih ke obsesi ya. Jadi seakan-akan kalian benar-benar mengharapkan itu, terobsesi sama hal itu. Seakan-akan kalau hal itu kalian dapatkan, kalian benar-benar bisa happy-nya setengah mati gitu. Happy banget, bahagia banget gitu. Karena itulah yang kalian sangat inginkan gitu ya. Rasa ingin yang besar sekali yang aku lihat di sini. Ini sih pertama, ya ini bisa apapun ya. Tapi aku melihatnya ini ada potensi dengan ada hubungannya dengan percintaan atau hubungan atau seseorang gitu. Potensinya bisa ke arah situ gitu ya. Oke, di sini ada pesan ya, kalian bisa menghabiskan waktu di tempat yang apa ya, yang memiliki unsur air gitu ya. Maksudnya apakah pantai atau mungkin kolam renang kali ya sambil berjemur gitu. Atau mungkin kalian bisa berendam di rendaman sea salt gitu ya. Terserah gitu ya. Ini hanya pesan, nggak harus kalian jalankan sih, terserah saja gitu ya. Mungkin untuk menenangkan diri kalian, menjernihkan pikiran kalian gitu ya, menjernihkan ya energi gitu bisa jadi, sehingga kalaupun kalian menginginkan hal itu ya nggak apa-apa juga gitu, tapi kalian lebih bisa clear gitu loh, bisa jernih gitu loh ya. Seperti itu, bukan yang sudah apa ya bahasanya, sudah campur dengan segala energi termasuk energi obsesi gitu. Mungkin dengan air itu kalian bisa lebih tenang gitu. Bukan menghilangkan keinginan kalian terhadap hal yang tadi ya,
tapi mungkin lebih tenang aja dalam melihat, menghadapi, menjalankan, dan menginginkan gitu. Nah, di sini aku melihatnya gini, ya ini kuatnya memang soal hubungan sih ya. Jadi ini hubungan yang mungkin kalian manifestasikan gitu ya. Tapi gini, ini bisa saja ada pilihan dalam hubungan ini. Ya, jelas selalu ada pilihan ya. Maksudnya pilihannya itu lebih dari satu orang gitu kalau aku lihat. Ya, jadi apakah dari pihak kalian ada lebih dari satu orang yang mendekati kalian sehingga kalian bingung nantinya, atau orang yang kalian harapkan ini dia juga masih terlibat dengan orang lain gitu, sehingga ya itu tadi ada lebih dari 2 orang di sini kalau aku lihat gitu. Seperti itu ya, itu yang bisa berpotensi apa ya, adanya konflik, sakit hati, seperti itu ya. Ya mungkin bisa dibilang ada potensi third party situation gitu. Ya third party situation ini kan luas. Seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa orang yang mendekat itu juga bisa tergambarkan sebagai third party situation. Cuman mungkin aku melihatnya gini, ya memang ada potensi beberapa orang mendekati kalian itu bisa saja. Cuman orang yang kalian inginkan ini bisa saja juga urusannya agak complicated gitu, sehingga hubungan kalian juga nggak mudah gitu. Aku melihatnya seperti itu. Ya, jadi aku sih melihatnya di sini ada situasi yang baik untuk hubungan percintaan kalian ya, untuk relationship kalian. Kalau kalian mau punya relationship lagi, aku melihatnya ada keadaan yang membaik gitulah. Ada kesempatan yang baik gitu. Seperti apa ya? Mungkin gini, mungkin kalian mungkin sedang ada keberuntungan di pihak kalian gitu loh. Kalau kalian menginginkan hal itu, bisa saja ada pintu yang terbuka lebar untuk menuju hal yang kalian inginkan itu gitu. Yaitu mungkin keberuntungan itu yang membuat pintu itu terbuka lebih lebar gitu. Gitu sih ya. Oke, jadi kalian punya kesempatan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tetapi memang keadaannya nanti dilematis gitu. Mungkin kalian bimbang, ini benar nggak ya jalannya? Apakah iya gue harus tega untuk menjalani ini atau gimana? Kayak ada rasa takut nggak tega gitu, ada rasa ketakutan, ada rasa bimbang, ada rasa takut kalau itu sebagai sikap yang tega gitu. Nah itu yang tahu kalian kalaupun itu resonate, karena di sini aku hanya membaca energi secara umum ya kan, artinya aku membaca sebelum kalian cerita ke aku gitu ya. Dan situasi kalian semua pasti kan berbeda gitu. Kalaupun personal reading ya aku hanya membaca apa yang tampak. Ini seperti menyatukan puzzle gitu. Yang benar-benar paham itu adalah orang yang menjalani gitu. Itu kalau kondisinya orang itu belum cerita juga kan. Sehingga aku benar-benar membaca ala kadarnya apa adanya yang ada di situ. Dan relate enggaknya ini yang tahu yang menjalani gitu loh. Tepatnya seperti apa puzzle ini harus disatukan menjadi sebuah cerita. Yang kosong-kosong itu bisa diisi oleh yang menjalani gitu kan, mereka kan pasti ngerti gitu. Kalau kita nggak diceritakan, kita hanya membaca, pasti ada bagian-bagian yang kosong kan. Nah itu ya balik lagi karena kita nggak mendengarkan cerita sebelumnya gitu. Jadi kita hanya melihat puzzle-puzzle itu. Pokoknya clue-nya ini gitu. Nah yang kosong-kosong itu akan diisi oleh orang yang menjalani kalau memang itu resonate gitu. Mereka yang lebih relate, lebih paham, apalagi ini general reading gitu ya. Jadi itu yang kulihat di sini. Jadi cinta, ya, kekuatan cinta. Perubahan dalam percintaan kalian. Buah dari kesabaran kalian. Itu yang kulihat di sini. Ya mungkin bisa aja ada 2 atau 3 orang gitu yang masuk ke hidup kalian gitu kan. Seperti itu. Jadi memang ada konflik batin juga di situ. Oke. Itu yang kulihat di sini untuk grup 2. Good luck untuk kalian. Mungkin itu adalah rezeki kalian, keberuntungan kalian dalam dunia percintaan ya. Good luck, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2.
Halo grup 3, ini adalah grup pilihan kalian, kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya, oke? Baik, kita langsung saja mulai. Di sini aku melihat ada energi Capricorn, kemudian Libra, ada energi Aries juga, ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, ada Pisces di sini, Gemini juga ada. Ya itu yang aku lihat di sini tadi aku udah sebutkan Aquarius ya, oke? Ada Aquarius tadi. Sudah disebutkan di awal-awal. Baik, grup 3. Rezeki yang mungkin akan hadir dalam hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat. Dimana dekat ini ya relatif lah ya. Dalam setahun itu bisa saja masih relatif dekat gitu ya. Di sini aku melihat apa yang kalian usahakan itu bisa terwujud loh. Ya ya, nggak semua ya, maksudnya nggak semua serta-merta seperti itu kan. Ada orang yang berusaha tapi belum terwujud, tidak terwujud, gitu kan ada. Nah, di sini kalau aku lihat, kalian orang yang ambisius, kalian orang yang pekerja keras, kalian sudah melalui, kejatuhan berkali-kali gitu, jatuh bangun berkali-kali gitu ya. Kalian orangnya pantang menyerah. Kalau benar kalian seperti itu, di sini aku melihat kabar yang bagus untuk keuangan kalian gitu. Karena apa yang kalian usahakan, apa yang pernah kalian inginkan itu bisa terrealisasikan dalam hidup kalian, cita-cita itu. Dan ini bisa saja berkaitan dengan keuangan yang melimpah gitu ya. Jadi kalian bisa sukses, berpotensi sukses gitu. Jadi keuangan yang meningkat ya, finansial yang lebih lah ya, ya itu bisa menjadi rezeki kalian gitu. Tapi kalau aku lihat ke depannya bisa saja bukan hanya sekedar ya keuangan yang meningkat, pundi-pundi yang bertambah gitu. Tapi bisa saja ini menjadi kesuksesan untuk jangka panjang gitu, kesuksesan yang terus gitu. Bisa seperti itu ke depannya gitu ya. Ya waktu ini relatif lah ya, tapi aku melihatnya terus berproses dan kalian bisa terus berkembang, terus sukses gitu. Terus apa ya, naik kelas lah ya, kayak gitu. Bisa seperti itu. Dan ini juga bisa saja berkaitan dengan pasangan yang bisa mengimbangi kalian gitu. Itu juga bisa menjadi rezeki. Tetapi aku tidak bilang bahwa pasangan itu artinya juga dalam waktu dekat ya. Apa yang aku sebutkan semua itu maksudku adalah waktunya bisa berlanjut terus gitu loh. Tapi kalau yang niatnya kita baca saat ini, yang kita bahas saat ini kan sebenarnya dalam waktu yang relatif dekat. Ya mungkin bisa dalam 1 tahun gitu. Relatif lah ya. Cuman di sini aku melihat kalian punya potensi untuk lebih sukses lagi gitu. Di waktu ke depannya, di waktu ke depan lah intinya. Terus berkembang, terus berproses seiring berjalannya waktu. Dan entah kapan, tapi aku melihat di sini kalian pun bisa berpotensi dapat partner yang sama suksesnya atau ya bisa mengimbangi kalian. Kalian bisa jadi power couple gitu loh. Itu juga bisa menjadi rezeki kalian. Tapi entah kapan ya kalau soal pasangan. Aku melihat ada potensi itu gitu. Jadi kalian bisa meraih banyak hal di masa depan. Itu yang kulihat di sini, oke? Karena kalian punya keinginan dan kalian pantang menyerah gitu. Ini karakter-karakter orang yang bisa meraih banyak hal memang di masa depan, tapi perjalanannya memang tidak mudah. Perjalanannya sulit. Perjalanannya sulit, sering jatuh, tapi ya mereka pantang menyerah ya gitu. Sering ditimpa cobaan dalam hidup gitu ya, tapi itu tidak meredupkan semangat mereka gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ya kedepannya kalian bisa sukses, mapan, stabil secara finansial, itu yang aku lihat. Oke? Itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian semua. Semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 3.